Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa begitu ya. Komentar-komentar si Hasto ini. Katanya pemimpin tidak diukur dari keterampilan bicara. Terus ya, dinilai dari apanya begitu kan ya. Apakah dinilai seperti pelangak pelongo begitu kan? Dilihat dari apanya begitu kan ya. Ini aneh juga begitu si Hasto begitu. Kenapa begitu kan ya? Ya, berbicara itu sangat penting ya untuk berbicara tentang di kancah internasional, berbicara tentang angka kemiskinan itu tidak bisa diragukan lagi begitu kan ya. Sebagai calon presiden ya seharusnya menguasai itu begitu kan ya. Bagaimana jadinya kalau tidak bisa keterampilan berbicara, tidak tidak sepinter dengan education kita terkait dengan keterampilan berbicara begitu kan ya. Ini nih perlu begitu kan. Tetapi kok Hasto mengatakan tidak diukur dari keterampilan berbicara, ada apa? Tetapi mari kita baca ini komentar-komentar netizen seperti ini. Jadi ya mungkin bagi Hasto pemimpin itu diukur dari keterampilan berjanji dan berbohong. Sekjen PDIP ya, pemimpin tak diukur dari keterampilan berbicara, ada apa begitu kan? Ini kan aneh juga begitu. Jadi menurut saya pribadi ya perlu diingat bahwa keterampilan berbicara itu sangat penting di hadapan khalayak umum begitu kan ya. Kalau hanya pelangak pelongo di sana ya wallahu alam hanya pencitraan dan sebagainya begitu. Dan di ukurannya yang penting bagi Hasto asal-asal mangap. Iniat ya, entah nanti baru dicibikin ini. Keterampilan bicara itu penting bagi seorang kepala negara karena perkataan itu bagian dari motivasi. Harusnya malu kalau punya pemimpin nggak tampil dalam berbicara. Wow, tamparan keras nih begitu. Selain itu juga diukur dari keterampilan berbicara seperti pengajian menyebabkan anak stunting ini ya. Orang dalam partai ini ngomong selalu nyinggung orang kaya ya, nggak punya etika dan moral aja dalam membangun bangsa, hanya ingin memperkeruh suasana aja, apa nggak ada modal lain ya untuk ngomong yang baik untuk mengademkan bangsa ini, tidak ada begitu. Semuanya diserang oleh Hasto begitu ya. Tetapi perlu diingat nih, Hasto kan hanya petugas partai begitu kan ya. Ya itulah si Hasto begitu. Kalau tidak ada Hasto, saya rasa politik kita tidak ada yang mau ditertawakan begitu kan ya. Ya wajar orang berkataan faidah begitu kan ya. Pinter bohong kan ngibul. Itulah jalan ninja Kubai Mukidi ini. Jangan lupa, salah satu kenapa kita merdeka karena dulu banyak pemimpin yang punya kecakapan berbicara atau berpidato. Soekarno pinter berbicara. Terus kemudian Soeharto begitu kan ya. B.J. Habibie, terus Gus Dur ya, terus Ibu Megawati juga begitu kan. Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono begitu kan ya. Terus kemudian siapa lagi ya? Ya itulah ya. Hasto nggak mutu ini banyak sekali. Emang itu jargonnya PDP. Wong cilik agar bisa dijanjiin dan dingibulin. Kok bisa ya? Itulah komentar-komentar netizen apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu kan ya. Tetapi saya melihat bahwa kalau Hasto itu ngomong dimanapun saya tertawa begitu. Karena dengan adanya Hasto itu saya merasa pinter begitu kan, merasa cerdas. Kenapa? Karena ya apa yang disampaikan Hasto saya tertawa terus begitu kan. Ya di satu sisi tidak berfaedah, di satu sisi dia hanya menyerang partai begitu kan. Ya sana sini ya. Saya getol sekali begitu. Kok ada si Hasto seperti ini? PDP yang lain tidak seperti itu begitu kan ya, berbeda begitu kan ya. Hasto bilang pemimpin tak diukur dari keterampilan bicara tapi diukur dari kinerja dan komitmennya. Salahnya di mana coba? Lagian kok baper amat ya? Yang memang ada peribahasanya tong kosong nyaring bunyinya. Gimana sih lo ini? Ada yang berkomentar ya di sini, ada pro dan kontra begitu. Tapi soal berbicara itu sangat penting juga begitu kan. Keterampilan berbicara sangat penting di satu sisi, yang namanya kerja ya, motivasi itu juga penting begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya Sekjen PDIP pemimpin tak diukur dari keterampilan berbicara. Oke, ya, dikutip dari Detik News ya. PDIP masih belum mendeklarasikan calon presiden capres yang akan didukungnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan deklarasi capres dari partai masih menunggu momentum. Yang melihat momentum kan ini kaitannya dengan nasib rakyat, ujar Hasto kepada wartawan di sekolah partai PDIP. Loh, kok ini berkaitan dengan nasib rakyat? Sekarang nasib rakyat gimana ya begitu kan? Apakah PDIP pro terhadap rakyat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Bahan-bahan naik, BBM naik, semuanya serba naik, apakah pro dengan rakyat? Nah, kok bisa ya? Alibinya si Hasto itu saya tertawa begitu kan ya, seolah-olah pro terhadap wong cilik, tapi kenyataannya ya publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Bahkan yang melihat momentum kan ini kaitannya dengan nasib rakyat. Hasto lantas mencontohkan ketika adanya deklarasi calon gubernur dan pilkada DKI Jakarta beberapa tahun ke belakang. Kala itu kata dia masyarakat menganggap bahwa pemimpin yang baik adalah yang gaya bicaranya baik. Wow, ini sudah menyerang begitu ya. Kita melihat pilkada Jakarta ketika ada deklarasi pilkada Jakarta semua menganggap bahwa seorang pemimpin yang gaya bicaranya baik. Demikian pula pada tahun 2024 akan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk rakyat. Bahkan namun berdasarkan beberapa pemilu di Jakarta sebelumnya, kualitas pemimpin itu tidak diukur dari keterampilan berbicara. Kualitas pemimpin itu kata Hasto diukur dari kinerjanya. Lantas siapa yang disinggung oleh si Hasto begitu kan ya? Mungkin si Hasto masih sakit hati atas kekalahan di 2017 ya, terkait dengan Anies Baswedan yang menang di situ begitu. Ya wallahu a'lam, aneh juga begitu si Hasto begitu kan. Kenapa kok masih sedih hari ini? Kok masih sakit hati terhadap pilkada 2017? Ada apa begitu kan ya? Itulah ya tidak mau menerima kekalahan. Menangnya terus begitu kan ya. Tetapi hasilnya kan berbeda. 2024-2014 kita belajar bahwa seorang pemimpin itu tidak diukur dari keterampilan berbicara, dari pesonanya, tetapi dari kinerjanya, dari komitmen, keberanian mengambil resiko, dari kemampuan teknokratnya. Oleh karena itu, Hasto yang menyebut PDIP memilih pemimpin yang dapat bekerja baik dengan turun langsung mendengar keinginan rakyat. Terkait siapa nama calon presidennya, Hasto menegaskan tunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati. Kemampuan turun ke bawah ya, menangkap kehendak rakyat itu yang paling dilihat oleh PDIP Perjuangan. Sabar siapa capres yang akan diusung, tunggu keputusan dari Ibu Mega. Sebelumnya Hasto bicara soal calon presiden dari PDIP merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Namun dia membeberkan capres PDIP pasti diambil dari internal PDIP. Hasto awalnya bicara terkait Megawati yang nantinya pasti akan memberikan sinyal jika sudah waktunya mengumumkan capres PDIP. Dia menyebutkan Megawati akan berkontemplasi hingga berkonsultasi dengan Jokowi terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Bahkan kita percaya untuk calon presiden di partai diajarkan pada rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Diajarkan ada rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, nanti akan ada juga sinyal dan Ibu Megawati. Beliau sosok yang sebelum mau tidur, beliau melakukan doa memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu Ibu Mega berdialog dengan Pak Jokowi untuk melihat bagaimana problematika bangsa, bagaimana kepemimpinan ke depan, bagaimana tanggung jawab setelah kesemuanya dipersiapkan pada momentum yang tepat. Bahkan ya, Hasto lalu membeberkan kriteria capres yang dicari oleh PDIP. Selain memiliki rekam jejak baik, Hasto memastikan capres PDIP harus dari internal partai. Hasto menekankan PDIP akan mendorong kader partai untuk jadi capres di Pilpres mendatang. Dia menganggap alasannya karena partai memiliki tujuan dalam berorganisasi. Bahkan ya, kalau PDIP perjuangkan calonnya di internal, kalau partai lain yang sudah mencalonkan, kita tidak ada perbedaan, katanya begitu. Dan bahkan ya dikatakan ya biar rakyat yang menjadi hakim, biar rakyat yang menentukan pilihan siapa pemimpin terbaik yang akan melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Bagi PDIP Perjuangan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan the next presiden itu adalah satu kesatuan komitmen bagi masa depan Indonesia Raya. Katanya pro rakyat, tapi tahu-tahunya wah publik bisa menilai sendiri seperti apa mereka begitu kan ya. Aneh juga sih Hasto begitu kan ya. Tumben waras hari ini kan begitu logika.
logikanya begitu kan. Tapi perlu diingat, inilah demokrasi kita yang harus kita hargai bersama-sama begitu kan ya. Walaupun ya semuanya pengen jadi yang terbaik, tapi yang paling menjadi terbaik itu adalah pilihan rakyat itu sendiri, bukan pilihan oligarki. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.